Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Nopal Afiqah Smita dari kelas B Pendidikan Geografi Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan melaksanakan praktikum 5 ciri kesuburan tanah untuk memenuhi tugas praktikum geografi tanah dan lingkungan. Sebelum kita melakukan praktikumnya, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu tentang kesuburan tanah. Kesuburan tanah merupakan suatu kondisi atau keadaan di mana tanah mendukung pertumbuhan tanaman yang berbagai komponen di dalamnya, kimia, biologi, dan fisika. Humus tanah yang terbentuk dari lapukan, daun, dan batang pohon, tumbuhan dan hewan yang mengalami perombakan oleh organisme dalam tanah. Berada dalam keadaan stabil berwarna coklat kehitaman. Secara umum banyak yang menduga kesuburan tanah sama dengan kesehatan tanah. Pada dasarnya semua itu berbeda karena kesehatan tanah lebih diartikan sebagai kondisi tanah yang mendukung dan menjamin tanah dapat tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa adanya gangguan berbagai aspek. Sekarang kita akan melakukan praktikumnya untuk pencarian sampelnya. Kesuburan tanah ditandai dengan pertama, kadar pH netral, di mana kondisi tanah yang baik harus memiliki kadar pH yang netral atau normal berkisar antara 6-8 dan pada kondisi terbaik pH 6,5 sampai 7,5. Hal ini akan berdampak pada ketersediaannya berbagai unsur di dalam tanah supaya seimbang. Apabila tanah terlalu asam, kurang dari pH 7, maka perlu dilakukannya proses pengapuran supaya pH-nya mendekati kondisi normal. Namun ketika tanah memiliki kadar pH terlalu basah, maka perlu pemberian sulfur atau belerang yang terdapat pada pupuk Za pada kondisi tanah dengan pH netral, maka tumbuhan akan lebih mudah menyerap unsur hara dan menjaga keseimbangan mikroorganisme yang terdapat dalam tanah. Pada sampel ini, kadar pH-nya netral. Yang kedua, memiliki tekstur lempung yang berfungsi untuk mengikat berbagai mineral sehingga tidak mudah terbawa oleh air, sehingga tanah yang subur seharusnya bertekstur lempung, namun tingkat tekstur lempung jangan terlalu tinggi karena akan berakibat menggenangnya air yang akan merusak perakaran. Selain itu juga kadar tanah harus memiliki kandungan pasir yang mencukupi guna untuk proses drainase dan proses penyerapan air dalam tanah. Pada sampel ini, tanah menyerap air dengan bagus dan tanah ini lempung berpasir. Yang ketiga, cocok untuk berbagai tanaman. Kondisi untuk deteksi tanah subur atau tidak secara mudah dapat dilihat secara langsung dari vegetasi tanaman di atas tanah tersebut. Tanah yang subur akan mudah untuk ditanami berbagai jenis tanaman normal. Semakin banyak jenis tanaman yang tumbuh, maka mengidentifikasi tanah semakin subur. Pada tanah ini banyak pepohonan yang tumbuh seperti pohon pisang dan rumputan. Yang keempat, warna tanah coklat kehitaman. Untuk melihat tanah subur atau tidak secara cepat dapat dilihat dari warna tanah, namun ini bukan patokan utama untuk mengatakan tanah subur atau tidak. Tanah yang subur memiliki warna yang khas, yaitu coklat kehitaman karena kandungan unsur hara yang lengkap di dalamnya. Seperti pada contoh sampel tanah ini, tanahnya coklat kehitaman. Yang kelima, mengandung unsur mineral, di mana tanah yang subur memiliki kandungan mineral yang lengkap. Mineral yang lengkap digunakan untuk bahan baku makanan bagi tanaman. Unsur mineral seperti boron, klorin, kobalt, besi, mangan, magnesium, molibdenum, zinc, dan sulfur. Untuk menguji unsur mineral yang terdapat dalam tanah dapat diuji di laboratorium dengan membawa sampel tanahnya.
Sekian penjelasan praktikum kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan penjelasannya kurang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.